Ya, Pak. Oke. Assalamualaikum Smart Generation. Kembali lagi bersama saya Rishad di channel kesayangan kita Fabulous Generation. Di episode kali ini kita meneruskan episode sebelumnya yaitu cerita SNMPTN-ku. Di sini telah bergabung dua siswa yang telah berhasil lolos SNMPTN. Di sebelah kiri saya ada Dek Reza yang berhasil, nanti ini ceritanya sangat menarik karena berhasil lolos SNMPTN lintas minat pula. Anak SMA IPA tapi bisa masuk jurusan hukum. Lalu di sebelah kanan bawah saya ada orang tua dari adik Gracia, namanya Pak Guntur. Pak Guntur ya, panggilnya Pak Guntur ya? Ya, betul. Ya, adik Gracia adalah siswa dari Jakarta. Beliau lolos di prodi DKV untuk untuk di PTN di UNES. Jadi DKV ini adalah salah satu prodi yang lagi sangat gencar-gencarnya dicari oleh banyak sekali employer, banyak sekali perusahaan, karena sekarang sudah eranya sosial media. Jadi di sebelah kanan saya ada Coach Billy seperti biasa. Beliau akan membantu untuk menganalisa hasil dari Dek Reza dan Dek Gracia, kenapa bisa keterima, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi motivasi. Di kiri bawah saya ada Bu Devi. Bu Devi adalah konselornya dari Dek Gracia. Mungkin nanti bisa juga di-sharingkan bagaimana ceritanya seperti itu. Jadi seperti biasa kita akan bagi menjadi 4 segmen. Kita mulai dulu ya, Dek Reza sama Guntur. Mungkin dari Pak Guntur dulu deh, Pak Guntur. Boleh diceritakan dulu, Pak, perkenalan terhadap anaknya, Pak, Dek Gracia, Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan boleh berbincang-bincang dalam kaitan penerimaan SNPTN anak kami atas nama Gracia Silaban yang dia sebagai atau sekolah di SMA 45 Jakarta Utara atau Kelapa Gading ya. Siap. Jadi sebenarnya dia adalah siswa pindahan sebenarnya. Siswa pindahan? Ya, siswa pindahan kami dari Palembang karena saya tugas di Palembang, sehingga oleh tempat saya berbakti 2018 kami harus pindah di pertengahan semester. Jadi dia satu semester itu raportnya itu sebenarnya SMA Saverius 2 Palembang. Jadi dia dari swasta sebenarnya. Tapi kami bersyukur karena di Jakarta itu swasta bisa masuk negeri, yang penting ada bangku kosong. Lalu ya, kemudian tes, dan bersyukur anak kami masuk. Kebetulan kosong bangku itu sekitar 9 pada waktu itu untuk jurusannya. Siap. Jadi dia peringkat pertama masuk, jadi kami bersyukur dia bisa masuk 45 pada waktu itu. Jadi satu semester dia semester kedua baru dia di SMA 45. Nah, memang jurusannya memang kemampuannya sebenarnya IPA, tetapi minatnya IPS. Siap. Nah, Gracia ini sebenarnya pergumulan awal waktu tes psikotes di SMA-nya menghasilkan dia harus IPA. Oh, siap. Kemudian di BP dia sebelum masuk kan ditanya dulu BP SMP-nya juga mengatakan IPA. Hasil raportnya juga mengatakan IPA, dan orang tuanya juga ditanya IPA. Ya. Tapi anaknya memilih IPS. Dan kami tidak mau memaksa sehingga dia tetap IPS. Ya. Nah itu baru akhirnya kami juga harus pada waktu kelas 12 kami memilih Primagama untuk menjadi semacam bimbel dia, mempersiapkan dia untuk masuk universitas, karena kebetulan kami dekat dengan Primagama, kami tinggal di Gading Nias, jadi tidak terlalu jauh. Itu alasan pertama sehingga bisa mengontrol anak kami. Tinggal langkah pertama yang kami lakukan adalah menjumpai Ibu Devi untuk konsultasi awal, dan kami deal untuk itu.
Itu dulu langkah awal, Pak. Jadi kami masuk di Primagama itu salah satunya adalah karena dekat rumah, kemudian konsultasi itu kami nyambung dan ada sesuatu yang menurut kami akhirnya bisa nampaknya cocok karena ada konsultasi. Ibu Devi memberikan kesempatan konsultasi bukan hanya anak kami tetapi juga kami sebagai orang tua. Khususnya saya beberapa kali konsultasi dengan Ibu Devi memberikan skema-skema apa yang perlu untuk anak kami. Langkah awal sebenarnya yang kami juga awam pada waktu itu, sekalipun saya pendidik, tetapi mungkin apa namanya untuk kekhususannya bukan bidang saya diberikan arahan untuk hasil pertama itu psikotes ya, untuk tes minat ya. Nah itu yang kami jalur itulah yang kami konsen. Waktu tes minat, anak ini diberikan apa namanya minat yang paling utama itu psikologi, kemudian komunikasi visual, psikologi komunikasi visual, kemudian itu yang menonjol. Kemudian ada satu lagi itu tetap komunikasi. Jadi kami berputar di 3 itu saja. Siap. Ya, kemudian setelah itu saya 2 kali konsultasi bagaimana model SNM dengan Ibu Devi. Yang saya ingat adalah kita harus tahu potensi anak kita, itu yang pertama, lalu minat, kemudian kesempatan di universitasnya. Nah, kesempatan di universitasnya, kemudian nilai anak, kan 3 kategori ini yang kami lihat. Ya jujur terus terang karena dia pindahan, nilainya itu ya mohon maaf saya harus katakan pada awalnya dia tadinya tidak terlalu menonjol sebenarnya. Urutannya nggak terlalu di atas gitu. Tapi yang kami pahami adalah itu tadi, belajar ada teamwork dengan Primagama dan juga kami, istri saya dengan anak saya untuk mencari peluang kira-kira yang mana yang lebih bisa memungkinkan dia masuk dengan nilai yang dia miliki. Siap. Ya, jadi ya tentu ya kita diberikan hikmat oleh Yang Maha Kuasa untuk melihat kemampuan anak, kemudian peluang, tetapi juga minat. Jadi perpaduan antara itu, kemampuan anak, minat, dan peluang, kan itu berpadunya. Ya tentu kita sebagai orang beriman paham bahwa yang mengatur itu adalah Yang Maha Kuasa, tetapi Maha Kuasa memberikan hikmat untuk kita mempergunakan apa yang kita punya, bukan apa yang kita tidak punya. Betul sekali. Ya, jadi ketika kami memilih itu memang ya sedikit ada perdebatan kecil sih, ya toh, antara dia, saya dengan istri. Tetapi kita tetap harus katakan bahwa mana pilihanmu, itulah yang kami ikuti, kira-kira begitu. Siap. Ya. Ranking paralelnya berapa Pak Guntur? Gimana? Di sekolahnya ranking paralelnya berapa di Gracia? Oh, atau mungkin Bu Devi? Ya 40-an ya. 40-an, siap. Ya 40-an, kan 40% ya yang. Betul. Oh sorry, rankingnya itu 57 Pak. 57? Siap. 57. Ya, dari totalnya berarti 40% itu berapa Bu Devi ya di sana Bu? Dia di bawahnya hanya mungkin 6 orang tuh. Oh gitu. Wah, ini cerita yang sangat menarik sekali. Makanya, jadi kita, ya, 3 orang di bawahnya, 3 orang. Oh. Dia urutan 55, dia urutan 55, yang berhak masuk SNM itu di 45 itu 58. Masya Allah, siap. Itu puji Tuhan sekali ya Pak. Itu makanya, itu kami bersyukur sama Tuhan, ya itu tadi, Tuhan berikan hikmat, kami tahu kemampuannya seberapa, kemudian minatnya, kemudian peluang karena itu selalu kami dapat nasihat dari Ibu Devi, ada grade-grade-nya yang kita terus pelajari di beberapa sekolah, dan nah itu yang kita kombinasi kira-kira begitu.
Siap. Boleh, sekarang lompat ke Dek Reza. Dek Reza, kenalan dulu, Dek, dengan Smart Generation. Ya, nama saya Reza Pramudya, biasa dipanggil Reza. Sekolah di SMA 2 Bondoso, jurusan IPA. Kan tadi kalau Gracia kan malah pengennya ke IPS. Pengennya ke IPS. Sama seperti saya juga pengen ke IPS awalnya. Tapi waktu psiko itu mengatakan bahwa saya emang harus di jurusan IPA. Emang dari SMP itu udah pengen ke jurusan IPS kan. Terus karena harus ke IPA juga orang tua menyetujui, saya juga menyetujui gitu. Tapi dari kelas 10 memang saya udah mengambil ancang-ancang buat masuk ke perguruan tinggi yang lintas jurusan IPS. Dari kelas 10? Dari kelas 10? Iya, di kelas 10. Oke. Tapi orang tua gimana? Orang tua mendukung atau gimana? Orang tua selama ini selalu mendukung. Sampai saat ini juga alhamdulillah mereka bangga. Alhamdulillah. Jadi Dek Reza diterima di mana, Dek? Mungkin, Dek, saya disampaikan. Di Ilmu Hukum Universitas Jember. Ilmu Hukum Universitas Jember. Itu pilihan pertama, Dek, atau pilihan kedua? Pilihan pertama. Pilihan pertama. Pilihan keduanya? Pilihan keduanya di hubungan internasional, sama juga Universitas Jember. Siap. Baik, jadi segmen 1 kita sudah berkenalan. Coach Billy, ada yang mau ditambahkan, Coach Billy? Monggo, Coach Billy. Mungkin kalau juduli segmen ini semuanya ngomongnya anomali, Mas. Jadi anomali semua. Semuanya anomali. Jadi ada yang menarik. Selama ini kalau saya tadi nyuplik dari Pak Guntur bahwa berlakunya di SNMPTN yang banyak Smart Generation tahu, satu, selama ini kalau pindah sekolah itu sangat sulit peluangnya untuk diterima SNMPTN. Itu hampir istilahnya berlaku jamak. Jadi di luaran sana itu mengatakan, waduh kalau pindah sekolah peluangnya kecil, ya toh, tidak bisa diterima dan seterusnya. Fakta hari ini kita lagi berdiskusi dengan salah satu pelaku, ya, pelaku yang berhasil bahwa pindah sekolah dari Palembang di semester 1, kemudian masuk ke semester 2-nya ke Jakarta, faktanya lolos SNMPTN. Itu mungkin jadi anomali yang pertama. Kemudian anomali yang kedua, kalau masih seputar Dek Gracia, saya ngelihatnya ranking tadi luar biasa. 55. Di video kita sebelumnya kita selalu mengatakan, kita tidak terlalu butuh rapot, karena penilaian di 2019 fokusnya ada di ranking. Dan kalau kita mau ngomong sebenarnya ngomong ideal apa tidak, tentu semuanya sepakat tidak. 55 saya mencatat dari 58 kalau saya nggak salah catat ya. 55 dari 58 anomali lagi gitu. Jadi 55 dari 58 anomali lagi. Maka nanti kita harus ulik kenapa bisa diterima. Itu mesti ada sesuatunya gitu kan ya. Ini anomali yang kedua. Jadi buat Smart Generation semua di luar sana nggak usah kecil hati. Anda mau ranking berapapun, is okay, tidak ada masalah gitu loh. Yang penting kan semuanya harus tertata dengan baik nih. Nah, anomali yang ketiga saya coba ambil dari Dek Reza, bahwa dia adalah anak IPA, yang di aturan SNMPTN memang di poin ketiga, saya masih ingat, itu tulisannya bukan dilarang sih, tetapi tidak disarankan. Kan panitia LTMPT menyampaikan tidak disarankan. Artinya tidak disarankan itu kalau mau dihukumkan ya bukan haram hukumnya, bukan tidak boleh gitu loh. Tetapi ya kalau kamu lakukan ya nggak dapat kebaikan, istilahnya gitu. Tetapi faktanya ini dilakukan menjadi sebuah kebaikan gitu. Dek Reza meyakini mulai kelas 10 bahwa saya passionnya di IPS, saya akan menempuh lintas minat dan seterusnya. Faktanya diterima di Fakultas Hukum, yang notabene Dek Reza 3 tahun sekolahnya di IPA. Jadi mungkin yang saya bisa ambil buat Smart Generation yang awal ini, tahun depan tidak usah ragu soal anomali. Kakak-kakak Anda 2 ini sudah membuktikan bahwa dengan anomali itu menjadi sesuatu yang menarik, yang bisa kemudian membawa kebahagiaan untuk semuanya. Itu dulu sih Mas dari saya, monggo tak kembalikan. Dari Bu Devi, ada yang mau ditambahkan soal Dek Gracia sehari-harinya gimana ketika di Primagama? Pak Guntur juga bagaimana, Bu? Untuk Adik Gracia bisa dimunculkan, Pak Guntur? Mohon maaf, apakah ada di sebelahnya?
Iya. Berdua enggak apa-apa Yang itu. namanya enggak apa-apa berdua dengan Berdua iya. sama Papa. Ah, ini Gracia. Oke. Ini adik Gracia. Masih imut ya. Enggak kayak Ya, mahasiswa. kelihatan adik ya. Baik, untuk adik Gracia ini kebetulan sekolahnya memang di seputar Kelapa Gading. Rajin datang lesnya, seperti itu. Jadi memang dari awal kami sudah mengetahui potensi dari adik Gracia ini, gambarnya bagus, pinter gambar, jadi sesuai dengan jurusan yang mau diambil. Dari awal memang ingin seni rupa atau DKV atau semacam itu. Jadi akhirnya kami support untuk itu dengan SC, dan alhamdulillah sekarang tercapai Gracia ya, gitu untuk diterima di situ. Gimana Dek Gracia, rasanya gimana? Seneng dong? Seneng, rasanya gimana? Pas dengar buka itu gimana? Seneng ya? Iya. Mungkin dari saya gitu dulu Pak, sementara. Ya. Nah, kita masuk ke yang tadi Bu Devi tanyakan. Kemarin kan pengumuman jam 1 siang. Mungkin Dek Reza dulu nih, gantian. Dek Reza kemarin buka pengumuman jam berapa, Dek? Ya, sebenarnya pengennya ya pas jam 1 siangnya itu, tapi kan masih ada perasaan ragu-ragu nih, gimana gitu. Terus tapi itu lihat teman-teman juga, mohon maaf, banyak yang gagal, masih gagal gitu kan. Aduh, ini udah tambah down, tambah stres kan. Gitu ya udah gimana lagi kan, memang harus dibuka kan, harus dilihat juga. Begitu ya, saya lihat, saya buka nomor pendaftaran, bismillah. Ternyata alhamdulillah keterima di pilihan pertama. Kebetulan juga waktu itu ada kedua orang tua saya juga di belakang saya. Aduh, ya langsung berpelukan. Jamnya jam berapa, Res? Buka pengumuman jam berapa? Jamnya jam berapa? Sekitar jam 1:30 lebih. Oh, santai dulu. Tapi itu juga pasti deg-degan ya? Setengah jam. Ya itu setengah jam itu nguras pikiran. Gatel. Orang tua gimana? Nangis atau gimana? Ya pastinya terharu, apalagi mama saya juga pasti terharu, bapak juga pastilah bangga, kedua orang tua juga mendoakan semua yang terbaik buat anak-anaknya. Amin. Nah, Dek Gracia kemarin buka pengumuman jam berapa? Oh, jam enggak, sebelum 1:30 sih. Jadi jam 1:15-an gitu. Oh, itu memang sengaja dilambatin. Enggak, tadinya sebenarnya udah lupa gitu loh kalau hari itu pengumuman. Karena kan udah nggak berharap gitu kan, nggak berharap masuk. Nah, terus habis itu karena aku juga mikirnya udah, oh ya udahlah harus dibuka juga kan. Jadi langsung aku buka saat itu juga. Nah, tadinya karena aku nggak berharap masuk, jadi aku nggak ngelihat bareng orang tua, cuman aku sendiri lewat HP. Terus pas aku ngelihat, tiba-tiba selamat diterima gitu, aku langsung teriak, terus sama mamaku langsung nyamperin ke kamar. Terus ya senang sih, langsung bangga lah gitu. Sempat nangis terharu nggak, Dek Gracia? Iya. Pak Guntur gimana Pak kemarin perasaannya Pak? 1:30? Ya, jadi saya pada waktu itu masih meeting lewat Zoom online. Kan work from home, jadi saya mau menutup tuh meeting, mereka udah nangis di kamar sebelah, jadi saya juga akhirnya saya beritahu juga sama rekan-rekan meeting saya bersyukur saya diterima begitu, jadi rekan-rekan akhirnya juga jadi tahu. Karena mendengar ada suara ribut di sebelah gitu. Ya, memang dia bilang sih waktu sehari sebelumnya, jangan kita buka pas jam 1, di atas jam 1 lah, kira-kira begitu gitu ya. Kita sih nggak terlalu bagaimana lah ya, tiba-tiba seperti surprise ya. Sangat terkejut karena memang ya artinya sekian persen kok sebenarnya, kan kita banyak mempersiapkan itu kan, sebenarnya dia mempersiapkan itu untuk SBM, UTBK ya. Sekian persen kok itu ya, tapi karena ada jalur ya kita harus ikuti jalur itu dengan tetap melihat yang saya katakan tadi, kriteria yang tadi itu.
Siap. Berarti ini ilmunya Pak Coach Billy itu sangat tepat sekali. Adik-adik generation tahun depan jangan buka tepat jam 1. Tambahannya, Mas. Jadi jangan tepat jam 1 membukanya, dan usahakan ketika membuka nggak jauh-jauh dari orang tua. Jadi kan semua perlakuannya sama. Jadi nggak ada yang buka jam 1, Pak. Jadi Pak Guntur. Jadi kita tadi sebelumnya juga sempat online dengan satu peserta yang lain ngobrol. Ternyata juga nggak buka jam 1 semuanya. Jadi bisa jadi ini tips yang ngaco, tapi juga boleh dipercaya, ilmu cocokisasi gitu kan. Jadi jangan buka jam 1 tepat, mundur aja, mesti diterima. Dan yang kedua, jangan jauh-jauh dari orang tua. Karena itu tadi, ketika beneran diterima, ada tempat untuk meluapkan rasa kegembiraan. Dan yang ketiga nih, ternyata semua ngomongnya lupa kalau hari itu pengumuman gitu. Jangan terlalu diingat gitu. Terlalu diingat gitu, nggak prioritas deh. Intinya ke situ deh. Oh, kalau Bu Devi gimana Bu? Pas waktu dapat laporan dari Dek Gracia, rasanya gimana Bu selaku konselor yang sudah menemani berapa 2 tahun berarti ya di sana ya? 1 tahun Pak, dia baru masuk kelas 12. Oke, gimana Bu? Ya. Lebih dari happy-nya tuh udah yang lebih dari sekedar bahagia, itu bangga. Gitu dengan prestasi dan ditunggu segera lulus cum laude nanti ya Gracia. Amin. Ini berarti sudah masuk yang ini ya yang Mas Nadiem sampaikan ya, bahwa Mas Nadiem waktu itu sempat sampaikan pendidikan di Indonesia itu sebenarnya bisa beres kalau orang tua berlaku sebagai guru, in this case Pak Guntur sudah sangat dengan baik, dan kalau guru berlaku sebagaimana orang tua. Nah, ini juga Bu Devi juga melakukan dengan sangat baik, ini luar biasa. Kita masuk ke segmen berikutnya, Coach Billy. Yuk kita analisa bersama Coach Billy. Monggo, mau yang mana dulu Coach Billy? Silakan. Ini yang kita punya datanya Adik Gracia, Mas. Jadi tak share saja datanya Adik Gracia. Jadi, boleh di-share ya Pak Guntur ya, Adik Gracia ya? Boleh, silakan. Ya. Ini kemarin yang kita dapat dari Bu Devi, kalau saya nggak salah gitu kan. Oke. Kita kecilkan aja. Nah, oke. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan. Ya, kelihatan. Kelihatan ya, oke. Jadi, kita sih coba ngelihat aspek dari nilai raport dulu, karena kaitannya SNMPTN itu tentu saja salah satunya pertimbangannya nilai raport. Dan kebetulan ini linear juga. Dan kalau tadi Pak Guntur menyampaikan nilai dari adik di semester 1 tidak terlalu bagus, sebenarnya juga tidak, karena kan beberapa mapel juga menonjol. Dan yang terkait dengan jurusan DKV, selama ini konselor Primagama mesti mengaitkan dengan pelajaran matematika dan geografi ya. Jadi itu 2 mapel yang didesain komunikasi visual biasanya kalau konselor itu menyampaikan. Secara nilai, ini juga akhirnya kalau dianalisa juga sedikit rodok nggak matching gitu, karena kemudian patokan bahwa SNMPTN itu selalu menggunakan nilai dalam tanda petik cenderung naik atau konstan dan seterusnya, karena nilai geografinya cukup fluktuatif, jadi nilainya sangat pernah naik, pernah juga turun, kemudian naik lagi stabil. Di semester 1 bisa jadi karena sekolah berbeda ya, itu betul. Menonjol, begitu kemudian pindah ke 45, itu Adik Gracia menunjukkan grafik yang lebih stabil. Ini mungkin juga jadi pertimbangan PTN bersangkutan, Mas. Jadi PTN bersangkutan, maaf nih kalau boleh kata, agak mengabaikan nilai di semester 1-nya. Karena pindah. Iya, karena secara ilmu statistik kan juga boleh dikatakan, oh ini data sesatan gitu aja. Boleh dikatakan seperti itu karena kan tesnya berbeda, standarnya berbeda, sekolahnya berbeda. Ingat sekolah di Indonesia kalau acaranya rapot, jangankan sekolah yang berbeda, sekolah yang sama pun dengan guru yang berbeda, kadang memunculkan angka-angka yang sangat variatif. Jadi mungkin ini lebih menjadi pertimbangan UNES. Nah, sebaliknya nilai matematika kalau dilihat ini menjadi sesuatu yang stabil. Dan kalau diurutkan memang untuk DKV yang dibutuhkan adalah matematikanya dulu. Matematika yang harus dilihat dulu. Dan kelihatannya ini juga jadi pertimbangan, meskipun kalau mau ngomong rata-ratanya juga bukan 9, rata-ratanya masih di kisaran 8 kalau saya boleh ngomong. Iya, benar juga ya.
Makanya kan kalau mau ngomong rankingnya pun akhirnya ketemu juga ranking 55, artinya nilai yang di atas itu juga lebih banyak, gitu kan. Nah, kalau kemudian apa sih yang menjadi penyebab kemudian diterima, karena yang saya tahu Dik Gracia juga nggak punya sertifikat lomba ya Bu Devi ya? Tidak dicantumkan. Tidak dicantumkan, Nggih? Dicantumkan, iya. Nah, tetapi yang jadi menarik, Mas, ketika ngomong desain komunikasi visual di kafe, itu harus ada portofolio. Dan itu yang kemudian meyakinkan kita semua, dan kita bagi untuk semua Smart Generation, kelihatannya penilaian terbesarnya ngambil dari portofolionya. Wah, ini bagus banget. Oh ya, gambar yang dikumpulkan sebagai bagian dari penilaian oleh Adik Gracia ke panitia LTMPT dalam hal ini di UNES, di Universitas Negeri Semarang. Ini gambar wajib kalau saya nggak salah, berwarna, tema sudah ditentukan, nggak tahu temanya apa ini, karena saya nggak bakat gambar ya, jadi kacau. Kemudian yang hitam putih, itu yang ini. Nah, ini kemarin waktu saya malam dikirimi, saya tuh langsung gagal fokus ketika lihat cilok asik. Langsung nyari cilok. Ini kelihatannya pengalaman beneran. Di depan sekolahnya ada jualan cilok asik beneran. Jadi langsung memvisualkan dengan seperti itu. Kemudian nanti mungkin ya Adik Gracia bisa ditanya, bisa cerita gitu kan. Kemudian yang terakhir gambar bebasnya. Ini yang kemarin saya sempat exciting banget deh gitu kan. Wow, keren gitu kan. Makna, sangat bermakna. Kalau saya boleh ngatakan sih 2 makna ini. Jadi ada sesuatu makna yang disembunyikan dan ada sesuatu yang sangat ditonjolkan. Jadi itu perspektif orang awam sih. Dan saya yakin ini menjadi poin tertinggi lah untuk kita ngomong Adik Gracia bisa masuk di desain komunikasi visual. Itu Adik Gracia. Kemudian yang Adik Resa, ini kebetulan saya nggak bisa nampilkan karena ini tadi mendadak, tapi saya sudah mencatat beberapa, gitu kan. Dari IPA pindah ke IPS untuk lintas minatnya dan ngambilnya hukum. Dan kalau kita ngomong hukum, yang dipakai di hukum itu adalah sosiologi dan geografi. Nah, faktanya, ini boleh buat Smart Generation semuanya juga, faktanya nilai sosiologi itu kebetulan Kak Resa ini punya, karena mapel peminatan yang dia ambil adalah sosiologi. Dan kebetulan nilainya lumayan bagus rata-ratanya. Sehingga untuk Smart Generation yang ingin lintas minat tahun depan, tidak usah kecil hati. Yang penting pakem aturannya tetap dilakukan. Bahwa sebenarnya ada harus nilai yang kemudian menjadi nilai bobotnya. Harus nilai diperhitungkan. Bahwa kemudian sosiologi dibutuhkan di hukum, iya. Dan itu nilainya cukup bagus. Kemudian yang kedua butuh nilai geografi juga, sama kayak DKV. Cuman masalahnya Kak Resa nggak punya nilai geografi, maka sistem konversi berlaku. Geografi dipadankan dengan fisika untuk anak IPA. Jadi padanannya kalau kimia dengan ekonomi, kalau biologi dengan sosiologi, dan kalau fisika dengan geografi. Dan alhamdulillah dari fisika, kimia, dan biologi yang paling jelek kimia, ya. Resa ya, paling jelek kimia, yang paling bagus fisika. Maka itu juga menjadi poin penting juga untuk Adik Resa ini diizinkan untuk berakselerasi lintas minat oleh UNES. Nah, yang berikutnya yang jadi penilaian penting juga, catat baik-baik, Kak Resa ini meskipun ganteng-ganteng gitu, itu juga perenang gitu. Karena dia ngantongi sertifikat juara renang 2 ya untuk tingkat provinsi ya. Oh iya. Waduh, selamat. Jadi bahwa sebenarnya nggak usah kecil hati, SNMPTN itu bukan untung-untungan, tidak. SNMPTN itu sesuatu yang bisa diperhitungkan, sesuatu yang kemudian terukur, yang penting kita kemudian taat aturannya, dan konselor-konselor insya Allah di Primagama sudah sangat paham banget itu. Ketika kemudian harus lintas minat menyertakan apa, Anda punya kelebihan di mana, dan seterusnya. Dan sebenarnya kalau mau ngomong rankingnya Resa juga, ini saya mencatat Resa itu juga rankingnya bagus.
bagus 27 maksudnya. Jadi ranking 20-an. Kita hari ini nggak ngomong anak-anak dengan prestasi 1 sampai 10, tidak. Kita ngomongnya rankingnya itu jauh-jauh semua. Maka ini menjadi sebuah motivasi buat teman-teman adik kelas besok tahun depan. Nggak usah kecil hati. Anda mau ranking berapa, tidak ada masalah gitu loh. Karena masih banyak pertimbangan penilaian yang dilakukan lewat jalur SN untuk mendongkrak posisi Anda. Jangan hanya mengacu ranking. Kakak yang ada 2 di sini, ranking 55, bangga ya. Ranking 27, bangga. Itu prestasi. Jadi ini bukan saya bully, enggak. Tetapi ini, mohon maaf Pak Guntur, mohon maaf anak-anakku semua, ini untuk memotivasi adik-adik kita. Kadang itu sering datang menghadap kelas 10, udah ngomong, Coach, nilaiku jelek, aku rankingnya udah ranking 60 dan seterusnya, ini gimana? Aku padahal ingin SN dan seterusnya. Hari ini itu menjawab, anomali ini menjadi jawaban. Saya senang sih yang sesi ini, karena ketemu dengan anak-anak yang, anak-anak yang hebat, bisa out of the box, keluar dari lubang jarum, dan itu sesuatu yang istilahnya membanggakan untuk Anda, untuk orang tua Anda, dan semoga ini jadi motivasi untuk anak-anak Indonesia. Itu sih Mas, menarik sih. Monggo. Jadi kalau ini sangat menarik, benar Coach. Jadi secara nilai memang tidak terlalu bombastis, tapi tadi yang kita bahas sebelumnya juga PTN pasti pengen calon mahasiswa yang bisa lulus tepat waktu, yang punya talenta yang luar biasa, sehingga bisa menjadi duta dari PTN itu di dunia masing-masing. Jadi ini ada juara renang, dan di bawah ini, aduh tadi portofolionya cantik sekali. Gracia mau nanya, itu yang terakhir gambarnya kenapa sedih, Dek? Itu ceritanya apa? Makna di dalamnya? Itu kan gambar pilihan, gambar bebas. Jadi otomatis kan harus ada penjelasannya tentang pengertian sama cara buatnya. Nah, jadi otomatis aku harus buat yang punya makna sendiri gitu kan untuk tema yang Oh iya, Ma. Bentar lagi, Ma. 10 menit lagi. Oke, Ma. Masih lagi call. Ya, Ma. Jadi kadang suka menyimpan sedih sendiri. Nah, jadi saat itu aku gambar apa yang menunjukkan perasaan aku saat itu lagi kusut. Terus juga tapi bagaimanapun itu gambarnya tetap berwarna karena itu nunjukin aku punya harapan ke depannya dari gambar itu. Oh gitu. Itu by the way itu kan gambarnya bagus banget. Pakai apa, Dek? Faber-Castell? Itu enggak sih, pakai pensil warna murah-murah aja. Minta di-endorse. Faber-Castell. Kalau Faber-Castell mau meng-endorse kami, silahkan. Semua juga nyari duit. Kalau dari Reza sudah mulai pernah? Tapi memang untuk menggambar itu dia harus izin nggak ke Primagama 2 minggu. 2 minggu. Mat bikin portofolio 2 minggu perlu waktunya? Iya. Masya Allah, siap. Ampun, kita kalau gambar gunung sama mobil tuh cuma setengah jam jadi ini 2 minggu. Pantesan diterima ya. Iya. Dek Reza mulai berenang dari kapan, Dek? Dari SD. Oh, terus pakai kacamatanya Speedo tetap. Tahu, Mas. Monggo bagi Speedo, silakan mau endorse. Bu Devi, gimana Bu Devi? Ada tambahan nggak Bu Devi ke Dek Gracia sama Pak Guntur nih, Bu Devi? Apa ya? Cukup sementara, Pak. Sudah nggak bisa berkata-kata lagi, saking senengnya. Saking senengnya. Intinya tetap pokoknya nanti kuliah. Jangan lupa lumpia Semarangnya nanti ya. Lumpia Semarang juga boleh nge-endorse, Pak. Bener-bener. Kasian banget channel kita ini, miskin. Baik, kita masuk ke yang terakhir, Pak Guntur, Dek Gracia, sama Dek Reza. Tolong bantu semangati adik-adik yang nonton ini supaya SNMPTN tahun ke depan bisa semangat dan percaya diri, dan apapun bakat dan minatnya itu tetap ada peluang. Monggo dari Pak Guntur dan Dek Gracia dulu, monggo silakan. Mungkin kami mewakili Gracia saja. Silakan. Apa ya pesannya? Mungkin intinya berserah aja, apalagi dan juga ngelihat kemampuan diri sendiri.
pertama jangan ngerasa langsung ngedown juga kayak aku. Kalau bisa pede aja dengan kemampuan sendiri. Terus juga lebih realistis kalau untuk apalagi khususnya untuk SNMPTN gitu kan, lebih realistis untuk milih jurusan sama universitas yang dituju. Karena kan peluang masing-masing PTN kan beda sama peluang masing-masing jurusan. Terus jangan seperti kata coach tadi, jangan langsung merendah diri gitu karena rankingnya di bawah. Karena kalau misalnya kita punya kemampuan, selagi kita pede dan juga berserah sama Yang Maha Kuasa, pasti bisa kebantu dari situ. Dereza, silakan Dereza. Ya, kalau dari saya buat adik-adik semua itu harus, yang penting yakin. Ya, untuk berdoa ya pasti harus ya. Tapi yang saya pegang saat ini sampai saat ini adalah yakin. Karena pasti banyak tekanan-tekanan dari luar sana yang bilang kalau kok ngambil IPA tapi kok ngambil jurusan IPS atau lain-lain kan bikin kita berpikir 2 kali untuk pilih ke jurusan itu. Tapi kalau kita udah yakin dari awal, udah punya pegangan dari awal, ya kenapa enggak gitu. Kan saya juga kebetulan belajar buat SBM. Karena apa? Karena saya menganggap SNMPTN ini adalah bonus dari kita sudah belajar SBMPTN. Karena kita sudah belajar SBMPTN, otomatis kan kita juga menguasai pelajaran-pelajaran di sekolah gitu. Ya, yang penting intinya yakin lah. Ya, dari Coach Billy ada tambahan Coach sebelum kita tutup Coach? Iya sih, kelihatannya beda ketika ngomong sama anak-anak yang dari awal punya optimisme, dari awal tidak terlalu percaya sama PHP kalau boleh dikatakan. Jadi jalan bisa paralel, tidak hanya menyiapkan diri untuk SN, tetapi dia juga mulai berpikir dari awal juga untuk UTBK dan seterusnya. Dan memang ketika masuk jalur perkuliahan yang dibutuhkan adalah anak-anak yang siap dalam segala kondisi, siap prestasi, punya optimisme tinggi, dan seterusnya. Wajar kalau kemudian adik berdua ini akhirnya melaluinya lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Ketika teman-teman masih berjuang, Anda sudah mencapai tujuan lebih awal. Semoga sukseslah Anda semuanya. Itu aja Mas dari saya. Oke. Amin. Jadi kesimpulan dari hari ini, sesi ini adalah sangat menarik, betul sekali Coach Billy. Untuk Dek Reza, ranking paralelnya adalah ke-27 dari SMA IPA, ngambil dapatnya di hukum pula IPS. Jadi tadi kuncinya adalah temukan bakat dan minat, dan tadi kunci di Dek Reza ini, selain tadi nilainya matematika, fisika juga baik, beliau terus mengikuti lomba-lomba, tadi juara 2 lomba provinsi tadi ya, jadi itu menjadi bakat yang penting sekali. Jadi bagi adik-adik yang rankingnya tidak menonjol juga, silahkan cari sertifikat sebanyak-banyaknya, mau linear, mau tidak linear, mau berhubungan, tidak berhubungan, monggo, yang penting tingkatnya tinggi. Lalu tadi untuk di Gracia ini juga sangat menarik, ranking 55 dari 58, jadi 3 terbaik ya dari 3 terbaik. Tapi bisa diterima di DKV UNES pula. DKV ini yang lagi sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan saat ini. Jadi insya Allah masa depannya terjamin Dek Gracia. Dan tadi kuncinya dari Dek Gracia, tadi 55 dari 58, kalau kemanapun pasti yang lihat, wah ini iya caranya. Tapi ternyata Dek Gracia memilih jurusan yang sangat sesuai dengan minatnya, yaitu memang bakatnya itu sangat bagus sekali. Tadi kita lihat sendiri gambar-gambarnya luar biasa cantiknya. Jadi kunci di sini adalah kalau nilainya rendah, tidak perlu berkecil hati, sesuaikan dengan minatmu, cari sertifikat sebanyak mungkin, dan yang paling penting, jangan buka jam 1 tepat. Gitu. Baik, ini sudah waktunya makan siang. Ketika kami syuting ini, kita tidak ingin mengganggu Pak Guntur, Dek Reza, dan Dek Gracia, dan terima kasih banyak. Ini insya Allah akan memotivasi seluruh yang anak-anak Indonesia menonton video ini. Terus berprestasi Dek Reza, terus berprestasi Dek Gracia, jadilah juara perenang nasional kalau bisa nanti ya Dek Reza ya, dan juga Dek Gracia, insya Allah dan juga Dek Gracia insya Allah kedepannya akan sangat lancar sekali masa depannya. Baik, dari kami sekian saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Dek. Terima kasih Coach. Oke.